Itu informasi yang berhubungan dengan Natal. Saya kira itu ya untuk sementara informasi yang bisa kami sampaikan dari Pengurus Lingkungan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga penghargaan sebesarnya kepada keluarga Pak Sarkawi Hasibuh. Dan selanjutnya sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kita persilahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Setelah itu nanti langsung kepada liturgus, yaitu Ibu Anggia Ajangga dan pengedar kolekte Bapak Dito di Cikarau. Pendeta pelayanan kita pada sore hari ini Ibu Pendeta Christine Elizabeth Tumasila MTH. Kami persilakan kepada pihak keluarga. Utama Ibu Pendeta, Bapak Pendeta mungkin ada yang hadir. Kenapa saya mungkin? Karena saya masih banyak yang belum saya kenal. Ya. Dan seluruh sidang jemaat kembali saya hormati, saya banggakan dan saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dewan pekerja gereja, kerja harian, majelis jemaat, Kelawak ya. Saya selalu teringat Gloria Kelawak yang saya hormati dan saya banggakan. Mina Mama Baraham Patung, J hormat dan sangat dibanggakan. Mama Bapak Reti dan Nina Doreti dan seluruh keluarga. Terima kasih atas nama keluarga kami ucapkan. Karena ibadah hari ini tanggal 15 Oktober hari Sabtu, tepatnya hari ini ibadah keluarga pertama kami keluarga Sarkawi Hasibuh untuk bergabung bersama-sama dengan jemaat Kelawak. Agak panjang ceritanya, tetapi saya singkat-singkat saja. 3 tahun yang lalu, saya dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh leluhur, kembali ke bumi Tinggang Menteng Penunjung Tarung yang kita banggakan, yaitu Kabupaten Kapuas. Lebih dari 30 tahun saya berkelana membara mencari sesuap nasi di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Aslinya saya memang anak Tinggang Menteng Penunjung Tarung, lahir di Desa Kota Baru di Kecamatan Kapuas Tengah. Ini cucu, dia mau ikut bueknya berbicara. Ya, sabar cuy, nanti tunggu gilirannya. Buek dulu. Ya. 33 tahun dari nol dinas. Setelah lulus dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Palangkaraya tahun 1986, 87 langsung tugas di Kecamatan Laumpuhuk namanya. Di waktu itu masih gabung dengan Barito Utara. Dari nol dinas, boleh dikatakan sampai top karir lah, katakan seperti itu. Karena kalau di jajaran pemerintahan, di birokrasi itu, kalau udah mencapai level sekretaris daerah itu udah eselon tertinggi. Eselon 2A satu-satunya di kabupaten. Saya sudah lalui itu. Perjalanan panjang itu bukan persoalan yang mudah. Orang bijak mengatakan tidak ada pernah kita mengatakan kata sukses dan mencapai sukses tanpa kegagalan.
Nah, itulah perjalanan karir, dan singkat cerita saya berkarir di birokrasi itu sampai jabatan tertinggi di kabupaten itu sekretaris daerah di Kabupaten Murung Raya. Jadi ini sekedar informasi, tidak ada maksud membanggakan diri yang berlebihan. Supaya ada tahu cerita kok orang ini tiba-tiba gabung ke Kapuas itu. Sampai sebuah kesimpulan dan sampai sebuah titik, saya merasa hidup ini tidak terlalu berarti kalau saya hanya berkarir di birokrasi. Karena darah saya mengalir darah politik. Jenjang pendidikan yang saya ambil pun selalu jurusan politik. Nah, saya menjabat sekda itu mulai PLT itu mulai April 2013. Dan definitif itu 1 tahun berikutnya. Saya mengakhiri jabatan itu sejak September 2018. Beberapa hari yang lalu, seizin Ibu Pendeta, Pak Ketua juga, telah dibaptis cucu kami, Anita. Anita, dan juga pada tanggal 9 ya. Iya, 9 Oktober 2022 kemarin juga ada baptisan kudus cucu kami yang tadi ada lucu-lucu yang mau untuk bicara tadi. Udah bakat juga mau kampanye deh. Kemili Renata Sibu. Ya. Tulisannya Kamili, saya sering panggil manjanya Miji, gitu. Dan dia senang sekali kalau boynya panggil Miji. Nah, jadi Emily Renata Sibu dibaptiskan tanggal 9 Oktober 2022 kemarin. sama Anita. Ya. Nah, itulah seorang ibu itu. Maka hidup ini tidak lengkap kalau tanpa ibu. Satu hari saja kita tidak didampingi ibu, susah. Ngurus bari joho, ngurus kalian pakaian, pening kita, ya. Selamat sore, Dinda Papo. Nah, ini politisi PD Perjuangan 22 pindah dari Kabupaten Murung Raya. Dulu di sana di inspektorat dan di sini juga di inspektorat. Jadi mohon doa supaya proses meniti karir di Kabupaten Kapuas berjalan dengan baik dan sukses. Yang berikutnya, doa terkebadi kepada cucu kami Krisander Dilan Sibu juga, ya, dan ibunya yang ulang tahun pasti, ya. Dan kepada cucu kami Kemili Renata Sibu dan Anita yang telah dibaptiskan, kepada jemaat sekalian. Mungkin ini hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang ya, agak panjang karena ceritanya turun dari Murung Raya itu perjalanan panjang Pak Ketua. Ya, sempat beberapa kali mampir makan. Ya di Ampah, ya di Timpa, ya perjalanannya 9 jam, 10 jam kalau lewat Buntok. Tapi kalau lewat Kurun, Gunung Mas itu bisa 7 jam. Tapi kalau nekat sedikit 6 jam. Ya. Kalau nekat gitu. Jadi perjalanan karat. Dan ke depan kami mohon didoakan juga. Ya, karena
proses politik ini sudah berjalan dan saya lihat Pak Andreas Noah sudah mendaftar ya sebagai bakal calon legislatif bacalek. Jadi kalau bacalek dihapus ba-nya itu sisa caleg, Pak Caleg orang bilang. Kalau udah dilantik seperti Dinda Papua ini dipanggil Pak Alek, Pak anggota legislatif gitu. Ya. Jadi Pak Bacalek, Pak Caleg, Pak Alek. Nah, kami doakan supaya semua proses untuk ya pemilu ke depan, karena kami resmi sudah mendaftar, saya sendiri, Dinda Papo, Pak Andreas, dan teman-teman yang lain juga supaya proses ini berjalan lancar. Dan kalau kita ingin melanjutkan tradisi pemerintahan yang baik yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini, ya nggak ada pilihan lain. Kembali ke kandang semua. Ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua Lingkungan dan Ibu Pendeta yang melayani untuk memimpin kita di dalam ibadah syukur ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Semua
Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan membawa ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, karena begitu besar kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati di dalam hari-hari kehidupan kami. Layaklah Tuhan, pada sore hari ini kami naikkan pujian, hormat, sembah kami kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami, karena sampai saat ini pun kami masih diberi napas hidup. Itu adalah suatu anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat keluarga dalam rumah tangga ini yang sudah dengan sukacita Tuhan mengungkapkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Banyak hal, banyak peristiwa yang boleh mereka alami Tuhan, karena mereka percaya bersama Tuhan mereka sanggup melakukan setiap perkara. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas keluarga dalam rumah tangga ini. Biarlah kasih anugerah-Mu senantiasa Engkau limpahkan Tuhan bagi keluarga dalam rumah tangga ini. Sehingga lewat keluarga rumah tangga ini Bapa, nama-Mu dipuji dan dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Biarlah nama-Mu semakin besar, tetapi kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kami hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan yang rindu akan setiap kami untuk menaikkan dari hati kami yang tulus Tuhan ucapan syukur hormat kami lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah
Sebentar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga hati kami yang keras Engkau lembutkan, yang bebal Engkau buat taat Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, Tuhan raih kembali lewat kuasa firman-Mu, sebab firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi Engkau bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau adalah Allah kami yang selalu membela kami, yang selalu menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat Tuhan, saudara kami yang pada sore hari tidak dapat hadir bersama-sama kami di tempat ini. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, bahkan Engkau memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita seperti sukacita yang kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu lewat pembacaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dan ketika tiba saatnya nanti, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami lewat apa yang sudah Engkau taruhkan di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin.
dahsyat. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, anak Tuhan hebat dan luar biasa. Yesus yang baik, sentuh kami dengan cinta-Mu dan sapa kami kini dengan sayang-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Amin. Ibu Bapa, bukankah saya dan Ibu Bapa bisa seperti Bartimius ini? Kita mungkin tidak sakit atau kita mungkin punya indera yang lengkap. Tetapi hidup kita ini penuh dengan tantangan, pergumulan yang bisa membuat kita putus asa, patah semangat, menyerah, pasrah. Apalagi kalau mendengar omongan orang, bisa membuat kita pesimis, kita bisa hilang arah, kita bisa sedih. Dan ya sudahlah, hari ini Bartimius mengajak saya dan Ibu Bapa, haram menyerah wajah sampai ke puting. Tidak usah ambil hati, baper kata anak muda. Kalau orang lain membicarakan kita, kita berjalan saja selama kita berada dalam tuntunan Tuhan. Berdoa dan berusaha. Kita percaya Tuhan pasti menolong. Yang kedua, keterbatasan fisik Bartimius bukan sebagai alasan untuk tidak mencari Tuhan Yesus. Apalagi kita yang sempurna ini. Mungkin banyak sekali alasan kita tidak mau mencari Tuhan. Kita bilang tidak punya waktu. Kita bilang kita ini sibuk. Kita bilang nanti saja kalau saya sudah pensiun, baru saya rajin beribadah. Tidak, jemaat Tuhan. Bartimius telah menampilkan cacat fisik bukan alasan untuk tidak mencari Tuhan. Kiranya hari ini kita tetap mencari Tuhan. Apapun alasannya, COVID-19 bukan menjadi alasan. Ataupun keterbatasan kita bukan menjadi alasan. Karena Tuhan tahu hati kita. Yang ketiga, kuatkan hati kita menjadi pribadi yang memberkati. Lewat kata-kata yang membangun, bukan dengan gosip yang disebarkan tanpa tanggung jawab. Sehingga membuat orang lain terluka ataupun patah semangat. Yang terakhir, Tuhan menuntut kita menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kendalinya. Bahwa sekuat, segagah, semampunya kita tidak akan pernah bisa melawan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom. Shalom. Dan coba aku datang.
15 Oktober 2022. Di tempat ini terurai setiap pujian dalam lantunan lagu, rangkaian kata doa, bahkan sabda Tuhan yang menelusup sampai ke relung hati kami. Bahwa janji Tuhan yang kami pegang melewati sukar dan gampang hidup ini, melewati gagal dan berhasil setiap pengalaman kami, bahwa sesungguhnya Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan. Dalam setiap jalan hidup kami masing-masing ada tantangan kehidupan yang kami alami. Tapi hari ini Bartimeus telah memberikan semangat bagi kami semua, pantang menyerah, memegang tangan Tuhan dengan erat-erat, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami jatuh sampai tergeletak, tetapi Tuhan akan menyambut setiap permohonan kami yang berserah penuh dalam kendali Tuhan, bahwa dengan Tuhan kami bisa melewati dalam hidup ini setiap musim hidup kami. Di tempat ini kami bersama boleh mendengarkan setiap romansa kehidupan keluarga besar Bapak Syarkawi Hasibu sepanjang jalan kehidupan mereka. 30 tahun lebih mereka berkelana dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, menuai setiap berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan mereka menabur itu semua pula dan menerima kebaikan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, baik di Muara Tewe dan di Puruk Cahu. Tuhan menopang, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai. Bahwa dalam setiap proses kehidupan mereka ada kegagalan, tetapi dengan setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa, ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan hadirkan, sehingga kehidupan mereka terus diberkati, sehingga pada waktunya mereka kembali ke Kuala Kapuas dan bersaksi bagi kami semua, Tuhan Yesus itu baik. Dan hari ini adalah hari pertama mereka mengundang kami semua jemaat Tuhan mewujudkan bakti kami kepada Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya rumah tempat tinggal ini yang telah mereka miliki dengan proses yang cepat dan mudah, Tuhan berkati. Sehingga setiap orang yang tinggal di dalamnya, atau kami yang sekedar mampir ataupun singgah, boleh merasakan dan menyaksikan sungguh damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka yang tinggal di dalamnya, bahkan kami sekalian. Dalam rumah ini tentu ada cinta kasih yang dirajut. Dalam rumah ini tentu ada cita-cita dan rencana yang dirancangkan dan akan digapai. Dalam rumah ini ada tubuh yang sehat dan sakit. Bahkan dalam rumah ini ada air mata dan canda tawa. Namun di atas itu semua kami memohon Tuhan berkati, sehingga setiap doa-doa yang mereka sampaikan, setiap pujian yang mereka lantunkan, setiap harapan dan cita-cita, Tuhan menyambutnya dan menggenapkan dengan jawaban Tuhan tepat dengan waktu Tuhan. Rukunlah seisi mereka yang tinggal dalam rumah ini, baik suami dan istri, anak dengan orang tua dengan anak, sehingga jalan hidup mereka yang rukun, di sanalah Tuhan hadir dengan kebaikan demi kebaikan. Ada keluarga besar yang datang dari Hampatung, dari sekitar Kuala Kapuas dan berbagai tempat. Sungguh kehadiran keluarga, orang tua, tante, om, kemenakan satu dengan yang lain berjumpa dalam ikatan persaudaraan. Kiranya mereka semua dirangkum Tuhan dalam satu keluarga yang rukun dan harmonis. Sekalipun nanti mereka berpisah jarak karena tanggung jawab pekerjaan dan membentuk keluarga sendiri, hanyalah jauh dalam pandangan mata, tetapi di hati dan di doa selalu dekat dan satu di dalam Tuhan. Dalam ucapan syukur di tempat ini pula Tuhan, sesungguhnya Tuhan memberikan
tanggung jawab bagi anak menantu di tempat ini, sehingga pada hari Minggu 9 Oktober mereka telah menyerahkan anak tercinta mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga dalam sakramen baptisan kudus yang telah dilaksanakan di gereja Gloria, yakni cucu anak terkasih kami Anita, cucu anak terkasih kami Kemilia Renata Sibu. Oh Tuhan, diberkati kedua anak tercinta kami ini pula bersama saudara terkasih Krislian Sibu. Ketiga cucu terkasih anak tercinta ini diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Sehat, kuat, menjadi anak takut Tuhan, penurut nasihat orang tua. Kiranya kehadiran anak dan cucu tercinta ini menjadi sempurna cinta kasih nenek dan kakek, tante dan om, terlebih orang tua dalam kehidupan mereka. Bahkan Bapak Dito Karau dan Ibu Eka Sinta yang telah menjadi saksi baptis diberkati oleh Tuhan, bahwa hati yang diliputi dengan ungkapan syukur membawa anak-anak Tuhan. Tuhan menghitungnya dengan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pada tanggal 13 Oktober Tuhan memberi umur bagi menantu anak terkasih di tempat ini, Lewi Martapori. Kami bersama mengucapkan selamat ulang tahun, Lewi Martapori. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat akal budi, dengan cinta yang hangat, menjadi istri ibu yang terbaik dan termanis dalam keluarga dan rumah tangga. Dan di setiap kebaikan Tuhan, Tuhan memelihara ia dalam umur kehidupannya. Dalam jumpa pada sore hari ini, ada rangkaian acara keluarga pula. Mereka melaksanakan acara pakaja menantu adik terkasih mereka Yanti. Sesungguhnya Tuhan telah menghimpun seluruh keluarga besar dan menyatukan cinta kasih saudara kami Yanti. Dalam cinta kasih keluarga, mereka menyambutnya sebagai bagian diri yang satu di dalam keluarga. Kiranya setiap acara yang terselenggara ini dan selanjutnya, Tuhan berikan kebersamaan dalam keluarga saudara satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh sampai pada kata mufakat. Mereka kokoh dalam jalinan persaudaraan dan di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi anak terkasih Yeholio Renata Sibu, yakni ayah dari Kemili Renata Sibu. Hari ini tidak hadir karena ia berada dalam tanggung jawab pendidikan, menempuh perkuliahan lanjutan, mengambil jurusan spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dan saat ini dalam proses pendidikan masuk tahun yang ketiga. Sekalipun ia tidak berada di tempat ini, kami percaya jauh dalam hatinya, ia turut ambil bagian di dalam Tuhan. Doa mama dan papa, istri, anak, dan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati pendidikan Yeholio Renata Sibu dengan kemudahan, kesuksesan, kelancaran. Diberikan hikmat akal budi, diberikan kepintaran, kecerdasan, bahkan kesabaran yang teguh. Bahwa dalam setiap pendidikan yang dilewati dengan tekun, pada waktunya Tuhan memberikan keberhasilan yang gilang gemilang. Sekalipun ia terpisah dengan keluarga, tetapi biarlah cinta kasih Tuhan tetap menyertai ia dalam perjalanan pendidikannya. Kami berdoa bagi Ibu atau Nyonya Nipe Syarkawi yang kini bekerja di Inspektorat Kapuas sejak Januari tahun 2022 ini. Diberkati beliau dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam tanggung jawab yang setia, semangat. Bahkan Tuhan yang luar biasa selalu menghitung jerih juangnya. Ia pula memberi diri sebagai pelayan Tuhan, khususnya di Kalawa 4. Oh Tuhan, berkati ini semua. Jadikanlah ia sebagai istri yang bijaksana, yang sabar dan penuh dengan cinta yang hangat. Sehingga dimanapun ia bekerja,
Dimanapun ia melayani, di sanalah Tuhan memakai ia dengan luar biasa. Bahkan kami berdoa bagi rumah tangga Bapak Sarkawi Sibu bersama Ibu Nipe Sarkawi terus diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan jadikan mereka sebagai teman hidup yang seiring sejalan, saling menguatkan, saling menghibur, saling menjaga, saling mengingatkan, bahkan selalu hadir saat jatuh ataupun bangun, saat terluka ataupun sembuh. Dan Tuhan selalu hadir dalam setiap jam hidup mereka sehingga mereka sehat dan kuat. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bawa kembali seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan biarlah pada sore hari ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur, hormat, terima kasih kami juga mau mempersembahkan persembahan syukur kami Bapa. Biarlah Engkau memberkatinya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu padanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita sebentar lagi. Kita mau ucap syukur dulu buat pertambahan usia teteh saya, Teh Lewi, menantu dari Bapak Sarkawi dan Mama. Jadi sebelum kita tiup lilin, kita nyanyi dulu. Bisa dipandu deh. Kita nyanyi panjang umurnya. Boleh berdiri semua, Bapak Ibu. Kita nyanyi tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, make a wish. Panjang umurnya, panjang umurnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suka kuenya, suka kuenya, suka kuenya sekarang juga, Kecil juga sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Tuhan telah isi hati dan pikiran kami dengan firman yang kami dengarkan bersama-sama, yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan telah memberkati keluarga Pasar Kawi di tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Ada berkat makanan minuman yang mereka telah sediakan bagi kami semua. Dan kami percaya ini adalah bukti berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati berkat-Mu pada saat ini. Dalam makanan minuman yang akan kami santap, kami percaya ketika kami boleh menikmati dengan hikmat yang daripada Tuhan, ada sehat, kuat, berkat yang terindah yang kami terima daripada Tuhan. Diberkati keluarga yang telah menyiapkan bagi kami. Diberkati kami yang menikmati berkat-Mu pada saat ini dalam makanan minuman yang kami terima daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut.